Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Gibran Day, rekan-rekan. Kali ini ada informasi yang sangat menggemparkan bagi kita semua, karena kabarnya mafia migas mulai mengancam Presiden Prabowo Subianto karena memang tidak senang dengan tingkah dan kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mengusut tuntas kasus minyak oplosan serta koruptor di sektor pertambangan. Tentu saja ini bukan ancaman main-main, rekan-rekan, karena mafia migas tentu saja bukan mafia kaleng-kaleng. Harta mereka banyak, bahkan mereka sepertinya bisa membeli segalanya. Namun inilah Pak Presiden Prabowo Subianto. Lewat pidatonya, Prabowo pun berkata, "Saya tidak takut dengan mafia manapun." Jadi artinya termasuk mafia migas akan dilibas oleh Pak Presiden Prabowo Subianto. Terbukti pada saat ini Kejagung tengah mengusut tuntas kasus korupsi di internal Pertamina Patraniaga yang ternyata kerugian negara mencapai 1.000 triliun. Itu adalah taksiran. Kemudian yang terbaru adalah anak dari Riza Khalid yang memang ditetapkan menjadi tersangka. Tentu saja ini sebuah sinyal yang sangat luar biasa, karena dikabarkan sosok ini adalah sosok mafia yang tidak tersentuh bahkan sejak era Orde Baru. Rekan-rekan, tentu saja ini Pak Presiden Prabowo Subianto tengah mengusut kasus korupsi hingga ke akar-akarnya agar memang tercipta Indonesia bebas korupsi. Prabowo diancam mafia migas jika tetap nekat lanjutkan kasus oplosan. Jadi begini, mari kita luruskan dulu. Ada isu yang beredar bahwa mafia migas mengancam bakal menggulingkan Prabowo kalau dia berani menuntaskan kasus korupsi Pertamina. Intinya, kalau Prabowo berani mengusut dari akar sampai pucuk, dia bakal kehilangan kursi presiden. Gini ya, ini bukan ancaman kaleng-kaleng. Mafia migas itu bukan main-main. Mereka punya uang ribuan triliun. Iya, ribuan triliun. Kalau transparan, bisa jadi mereka lebih kaya dari orang-orang yang masuk daftar Forbes. Ini duit yang bukan cuma bisa beli jet pribadi atau pulau, tapi bisa membeli kekuasaan. Dan kalau mereka merasa terancam, mereka bisa mengguncang stabilitas negara. Sekarang pertanyaannya, apakah Prabowo takut? Kenapa tiba-tiba ada ancaman begini? Kenapa mafia migas tiba-tiba merasa terancam? Ya karena Prabowo bukan tipe pemimpin yang bisa diatur-atur. Dari dulu, dia dikenal keras terhadap oligarki. Dia nggak punya kepentingan bisnis yang nyangkut di sektor migas. Dan lebih dari itu, dia punya niat serius untuk membersihkan Indonesia dari permainan kotor ini. Tapi mafia migas tahu, mereka nggak bisa melawan dengan cara biasa. Mereka nggak bisa tiba-tiba muncul di TV bilang, "Kami menolak pemberantasan korupsi." Mereka nggak bisa terang-terangan melawan kebijakan Prabowo. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka pakai cara lama, ancaman dan manipulasi opini publik. Mereka sebar isu, mereka tekan kanan kiri, mereka ciptakan narasi kalau Prabowo bakal jatuh kalau berani ngusik mereka. Seolah-olah ini adalah pertarungan yang sudah pasti dimenangkan mafia migas. Tapi tunggu dulu, apa benar begitu? Jangan salah, Prabowo bukan politisi kemarin sore. Dia tahu cara menghadapi tekanan politik. Dia tahu bagaimana bermain di papan catur kekuasaan. Dan yang paling penting, dia punya rakyat di belakangnya. Mafia migas bisa saja punya uang tak terbatas. Bisa bayar orang, bisa beli opini, bisa main belakang. Tapi ada satu hal yang nggak bisa mereka beli. Kepercayaan rakyat. Kalau rakyat sadar bahwa Prabowo sedang berhadapan dengan mafia besar yang merampok kekayaan negara, maka dukungan akan semakin kuat. Ini bukan sekadar soal politik, ini soal keberpihakan. Berpihak kepada keadilan atau berpihak kepada pencuri. Kalau kita biarkan mafia migas menang, kita sama saja membiarkan korupsi terus merajalela. Dan jangan lupa, ini bukan sekadar uang negara yang dirampok, ini adalah masa depan bangsa yang digadaikan. Bayangkan, ada orang yang simpan uang 1 triliun di rumah. 1.000 triliun! Itu setara dengan hampir setengah APBN Indonesia. Kalau uang sebanyak itu dipakai buat membangun negara, buat pendidikan, buat kesejahteraan rakyat, kita bisa jadi negara adidaya. Tapi kalau itu dibiarkan jatuh ke tangan segelintir orang, ya kita bakal begini-begini terus. Mafia migas ini harus dilawan. Dan Prabowo harus terus maju.
Kalau perlu, rakyat harus ikut bergerak. Jangan sampai Prabowo dibiarkan sendirian dalam pertarungan ini. Karena ini bukan cuma pertarungan seorang presiden, ini adalah pertarungan antara kejujuran melawan kerakusan. Bukan Prabowo yang harus takut, tapi mafia migas yang harusnya mulai panik. Karena kalau rakyat sadar, kalau rakyat bersatu, mereka nggak akan bisa lagi bersembunyi di balik uang mereka. Dan saat itu terjadi, Indonesia akan benar-benar merdeka dari cengkeraman mafia. Jadi, kalau mafia migas benar-benar punya kekuatan sebesar itu, kalau mereka bisa membeli siapapun, dari rakyat kecil sampai elit, dari mahasiswa sampai aparat, apakah berarti Prabowo nggak punya peluang? Salah besar. Justru inilah saatnya kita melihat siapa yang benar-benar memegang kendali. Mafia migas boleh saja merasa mereka punya segalanya. Tapi mereka lupa satu hal, dunia sudah berubah. Di era Orde Lama atau Orde Baru, mungkin permainan seperti ini bisa berjalan mulus. Pejabat bisa dikendalikan, rakyat bisa dibungkam, dan informasi bisa dikontrol. Tapi sekarang semua bisa terbuka. Rakyat lebih cerdas. Dulu rakyat nggak banyak yang paham permainan migas. Tapi sekarang, media sosial ada, investigasi banyak, diskusi politik makin berkembang. Rakyat tahu kalau ada yang nggak beres. Kekuatan rakyat lebih besar daripada uang. Ingat waktu reformasi 1998? Itu bukan gerakan yang dibiayai triliun rupiah, itu gerakan rakyat. Jadi kalau mafia migas pikir mereka bisa membeli seluruh Indonesia, mereka lupa bahwa rakyat punya harga diri. Sekarang kita tanya, apakah rakyat Indonesia akan diam kalau tahu Prabowo sedang melawan mafia? Jawabannya, tidak. Dan mafia migas tahu ini. Makanya mereka nggak berani tampil terang-terangan. Mereka main di balik layar, pakai ancaman, pakai intimidasi. Mereka panik. Oke, sekarang kita lihat dari sisi strategi. Mafia migas memang kuat, tapi Prabowo juga bukan politisi amatiran. Kalau Prabowo mau menang dalam perang ini, dia nggak bisa gegabah. Dia harus kumpulkan bukti yang kuat. Mafia migas ini bisa beli banyak hal, tapi kalau bukti sudah di tangan, media internasional sudah tahu, dunia sudah melihat, mereka nggak bisa lagi sembunyi. Gunakan sistem hukum yang ada. Jangan salah, KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri itu bukan cuma bisa disetir seenaknya. Kalau pimpinan mereka benar-benar mau bersih-bersih, mafia migas bakal kelabakan. Bawa rakyat ke pihaknya. Ini penting, kalau rakyat melihat Prabowo benar-benar serius melawan mafia, dukungan akan mengalir deras. Dan kalau rakyat sudah di belakang Prabowo, mafia migas nggak akan berani gegabah. Manfaatkan momentum internasional, jangan lupa mafia migas ini bukan cuma bermain di dalam negeri. Mereka punya jaringan di luar. Tapi justru itu bisa jadi senjata. Kalau Prabowo bisa menunjukkan ke dunia bahwa Indonesia sedang melawan mafia besar, akan ada dukungan dari luar. Mari kita bayangkan skenario terbaik. Prabowo menang, mafia migas tumbang. Apa yang terjadi? Harga BBM bisa stabil. Korupsi migas selama ini bikin harga BBM selalu naik turun nggak jelas. Kalau mafia ini diberesin, harga BBM bisa lebih stabil dan adil. APBN jadi lebih kuat. Bayangkan kalau uang triliunan yang selama ini dikorupsi bisa kembali ke negara. Kita bisa bangun lebih banyak sekolah, rumah sakit, infrastruktur. Indonesia lebih berdaulat. Selama ini, mafia migas bikin Indonesia nggak pernah benar-benar mandiri di sektor energi. Kalau mereka tumbang, kita bisa mulai mengembangkan energi yang lebih bersih dan murah untuk rakyat. Bukan Prabowo yang harus takut, justru mafia migas yang harus mulai khawatir. Karena kalau Prabowo dan rakyat bersatu, mereka nggak punya tempat lagi untuk bersembunyi. Pertanyaannya sekarang, apakah kita sebagai rakyat akan diam saja atau ikut bergerak mendukung Prabowo melawan mafia ini? Kita harus paham dulu, mafia migas itu bukan sekadar sekumpulan orang yang doyan korupsi. Mereka ini sistem. Ada beberapa level pemain di dalamnya. Para elit di balik korporasi besar ini level atasnya. Mereka bukan cuma main di Pertamina, tapi juga di perusahaan-perusahaan energi global. Mereka pegang kontrak eksplorasi migas, kuota impor, hingga distribusi BBM. Mereka punya koneksi langsung ke para pejabat. Bahkan, ada yang duduk di lingkaran pemerintahan. Orang-orang ini bisa masuk ke dalam sistem birokrasi dan memastikan aturan selalu menguntungkan mereka. Makelar dan perantara mereka ini yang tugasnya jadi tukang lobby. Lobby ke DPR supaya regulasi menguntungkan mereka. Lobby ke aparat supaya kalau ada kasus korupsi bisa diamankan.
Lobi ke media supaya opini publik bisa diarahkan. Jaringan preman dan aparat bayaran. Jangan salah, mafia migas ini bukan cuma duduk manis di kantor mewah. Mereka juga punya kaki tangan di lapangan. Mereka bisa pakai preman, organisasi massa, atau bahkan oknum aparat untuk menekan siapa saja yang berani buka suara. Siapa yang melawan, siap-siap kena intimidasi. Pejabat yang dipelihara. Di beberapa kementerian dan instansi, selalu ada pejabat yang sengaja dipasang untuk memastikan bisnis mafia migas tetap aman. Ada yang tugasnya mempermudah izin impor, ada yang tugasnya memastikan monopoli tetap berjalan, ada yang tugasnya menghambat penyelidikan kalau ada skandal bocor. Prabowo bukan orang bodoh. Dia tahu kalau mafia migas ini punya pengaruh kuat. Kalau dia bertindak gegabah, ada dua kemungkinan. Mereka akan melakukan serangan balik dengan segala cara. Bisa lewat propaganda di media. Bisa lewat serangan ekonomi, misalnya mendadak bikin harga BBM naik supaya rakyat menyalahkan pemerintah. Bisa juga lewat tekanan politik di DPR supaya kebijakan Prabowo bisa digagalkan. Mereka bisa mencoba menggulingkan Prabowo secara sistematis. Jangan lupa, mafia ini punya uang ribuan triliun. Mereka bisa membeli gerakan oposisi, mendanai aksi protes besar-besaran, atau bahkan memanfaatkan isu lain untuk menjatuhkan pemerintahan. Kalau Prabowo benar-benar mau menumpas mafia ini, dia harus pakai strategi perang. Pancing mafia keluar dari persembunyian. Caranya, bongkar korupsi-korupsi kecil dulu. Tangkap dulu 9-12 orang yang ada di lingkaran bawah. Ini akan membuat bos-bos besar mulai panik dan bergerak. Gunakan aparat yang bersih mafia ini pasti punya orang dalam di KPK, Kejaksaan, dan Polri. Harus ada penyaringan aparat yang benar-benar loyal. Manfaatkan dukungan rakyat. Kalau rakyat tahu betapa gilanya uang yang dikorupsi di sektor migas, dukungan akan datang secara alami. Gunakan media sosial untuk terus mengungkap permainan kotor mereka. Buat serangan balik ke mafia-mafia ini kuat di ekonomi. Tapi mereka juga punya kelemahan. Ketergantungan pada sistem hukum dan politik. Jika Prabowo bisa membongkar koneksi mafia dengan pejabat-pejabat korup dan membawa kasus ini ke tingkat internasional, mereka akan kehilangan perlindungan. Mafia migas kuat karena selama ini data keuangan mereka tersembunyi. Kalau Prabowo berani membuka data-data migas secara transparan, rakyat bisa melihat siapa yang selama ini bermain kotor. Kenapa mafia migas bisa eksis selama puluhan tahun? Karena mereka tahu sistem hukum bisa dimainkan. Tapi kalau rakyat sudah tahu kebusukan mereka, itu masalah besar. Mafia ini bisa melobi pejabat, tapi mereka nggak bisa melobi jutaan rakyat. Mereka bisa membeli politisi, tapi mereka nggak bisa membeli harga diri bangsa. Ingat, kejatuhan banyak rezim korup bukan karena mereka kalah di meja hukum, tapi karena rakyat sudah nggak mau lagi diam. Prabowo harus sadar, rakyat Indonesia akan mendukung siapapun yang berani melawan mafia ini. Sekarang kita lihat dua skenario. Jika Prabowo berhasil menggulingkan mafia migas, Indonesia akan lebih mandiri di sektor energi. Harga BBM bisa lebih stabil, ekonomi rakyat lebih kuat karena tidak dikendalikan oleh segelintir orang. Indonesia akan jadi contoh negara yang berhasil melawan korupsi di sektor energi. Jika mafia migas menang dan berhasil menekan Prabowo, harga BBM akan terus dimainkan untuk kepentingan mereka. Uang negara terus dirampok oleh segelintir elit, Indonesia akan tetap jadi sapi perah bagi kartel migas global. Dan yang paling bahaya, presiden manapun setelah Prabowo akan tetap dalam kendali mafia ini. Jadi, pertanyaannya sekarang bukan lagi berani nggak Prabowo melawan mafia migas, tapi lebih kepada apakah rakyat akan mendukung Prabowo atau justru membiarkan mafia ini terus berkuasa? Karena kalau rakyat diam, Indonesia akan tetap dikuasai oleh kelompok yang sama. Mari kita lihat dari sudut pandang realistis. Prabowo bukan pemimpin yang baru belajar politik. Dia tahu betul betapa berbahayanya musuh yang sedang dihadapinya. Mafia migas ini bukan cuma soal uang, tapi juga soal kontrol global. Mereka ini main di level internasional, punya jaringan kuat dengan oligarki dunia, bahkan bisa menekan negara-negara berkembang seperti Indonesia. Jadi pertanyaannya bukan berani atau tidak, tapi lebih kepada bagaimana cara yang paling efektif untuk mengalahkan mereka tanpa membuat negara ini porak-poranda. Karena kalau salah langkah, efeknya bisa luar biasa. Harga BBM bisa sengaja dimainkan agar naik drastis. Rakyat yang marah, bukan mafia. Isu bisa dipelintir di media, Prabowo justru disalahkan.
Oposisi bisa dimanfaatkan untuk membuat situasi politik makin panas. Ini bukan sekadar perang terbuka, tapi perang strategi. Prabowo harus siap dengan serangan balik politik dan ekonomi. Jangan kaget kalau tiba-tiba BBM jadi langka atau harganya melonjak tajam. Ini sering terjadi di negara-negara yang mencoba melawan mafia migas. Tujuannya biar rakyat sendiri yang menekan pemerintah. Solusi Prabowo, segera pastikan Indonesia punya cadangan energi strategis. Kembangkan energi alternatif, biofuel, listrik, nuklir. Kurangi ketergantungan pada impor migas yang dikendalikan oleh kartel global. Penyusupan di lingkaran kekuasaan mafia migas tidak akan tinggal diam. Mereka akan menanamkan orang-orang mereka di pemerintahan, DPR, bahkan di kabinet. Tujuannya, menghambat kebijakan Prabowo dari dalam. Solusi Prabowo harus bersih-bersih birokrasi. Periksa siapa saja pejabat yang selama ini terlibat dalam permainan migas. Gunakan pendekatan intelijen. Jangan cuma pakai hukum biasa karena mafia ini licik dan bisa bermain dengan celah hukum. Jangan kaget kalau tiba-tiba ada media yang mulai menyerang Prabowo secara sistematis. Narasinya bisa macam-macam. Pemerintahan Prabowo gagal mengatasi ekonomi. Prabowo lebih buruk dari presiden sebelumnya. Kebijakan energi Prabowo justru menyengsarakan rakyat. Solusi Prabowo harus punya media counter offensive. Gunakan media digital, TV nasional, dan influencer untuk menjelaskan ke rakyat bahwa ini adalah ulah mafia migas. Jangan biarkan mafia ini menang di perang opini. Kalau mafia migas benar-benar terancam, mereka bisa coba menggunakan DPR untuk menekan Prabowo. Bisa dalam bentuk hak angket, interpelasi, bahkan wacana pemakzulan. Kalau nggak bisa dilawan secara politik, mereka bisa mencoba menciptakan instabilitas nasional. Solusi Prabowo, pastikan koalisi pemerintah tetap solid. Gunakan pendekatan divide and conquer. Pecah belah kekuatan oposisi yang terafiliasi dengan mafia migas. Gunakan strategi legal dan konstitusional untuk melawan serangan politik yang tidak fair. Ini bukan hanya perang Prabowo, ini perang kita semua. Rakyat harus sadar bahwa ini bukan sekadar isu politik biasa. Ini soal kedaulatan energi dan masa depan Indonesia. Mafia migas sudah terlalu lama mengendalikan harga BBM, menentukan siapa yang boleh kaya dan siapa yang harus tetap miskin. Kalau kita mau perubahan, kita harus mendukung kebijakan Prabowo yang ingin membersihkan sektor migas. Melawan propaganda media yang sengaja dibuat untuk menggiring opini negatif. Terus mengawasi dan mengkritisi siapapun yang mencoba bermain di dalam pemerintahan untuk kepentingan mafia. Menyebarkan informasi yang benar, bukan hanya menerima narasi yang sudah disetir oleh kepentingan tertentu. Mafia migas ini bukan musuh yang bisa dikalahkan dalam semalam. Tapi kalau kita mau bertahan dan melawan dengan strategi yang benar, kita bisa menang. Dan Prabowo, dia punya pilihan, diam dan membiarkan sistem korup ini terus berjalan seperti sebelumnya. Atau melawan dengan risiko besar, tapi dengan peluang menjadikan Indonesia benar-benar mandiri. Saya yakin Prabowo sudah memilih jalan kedua. Pertanyaannya sekarang, rakyat siap mendukung atau tidak? Kita nggak bisa menunggu sampai mafia migas ini benar-benar merajalela dan membuat Indonesia lumpuh. Mereka sudah terlalu lama berkuasa di belakang layar, dan sekarang saatnya rakyat tahu siapa musuh sebenarnya. Bayangkan, mereka punya uang ribuan triliun. Bisa menyogok siapa saja, bisa membeli media untuk menggiring opini. Bisa mendanai demo bayaran supaya seolah-olah rakyat menolak kebijakan Prabowo. Bahkan bisa membayar oknum di militer dan kepolisian untuk menciptakan instabilitas. Apa tujuannya? Sederhana, supaya siapapun yang berani melawan mereka jatuh sebelum sempat bertindak. Dan ini bukan ancaman kosong. Sudah banyak pemimpin di dunia yang dilengserkan atau dibunuh hanya karena berani melawan mafia energi. Kalau Prabowo benar-benar ingin melawan mafia migas, dia harus pakai strategi perang asimetris. Ini bukan perang frontal, tapi perang cerdas. 1. Ganti pejabat yang terlibat mafia. Jangan biarkan serigala mengawasi kandang domba. Kalau di Kementerian BUMN, Kementerian ESDM, atau Pertamina masih ada orang-orang mafia, mereka harus segera disingkirkan. Gantilah dengan orang-orang yang benar-benar pro rakyat, bukan pro kartel. 2. Reformasi total sektor migas. Jangan biarkan mafia ini bermain dengan aturan yang mereka buat sendiri. Transparansi dalam penentuan harga BBM.
audit keuangan Pertamina dan anak perusahaannya. Stop monopoli asing dalam impor BBM dan minyak mentah. 3. Gunakan intelijen negara. Mafia migas ini bukan orang biasa. Mereka punya jaringan kuat. Prabowo harus pakai kekuatan intelijen untuk mengawasi, menyadap, dan mengungkap siapa saja yang terlibat. Siapkan bukti-bukti yang kuat supaya ketika mereka diseret ke pengadilan mereka nggak bisa lolos. Siapkan peluru cadangan, energi alternatif. Kenapa mafia migas bisa mengendalikan negara? Karena kita masih tergantung sama mereka. Prabowo harus mempercepat pengembangan energi alternatif. Biofuel, listrik, nuklir, dan sumber daya lain yang bisa menggantikan ketergantungan kita pada minyak dan gas. Kalau kita bisa mandiri energi, maka mafia migas kehilangan senjatanya. Amankan posisi politik dan koalisi pemerintah. Jangan sampai mafia migas bisa menggerakkan DPR untuk menghambat atau bahkan mencoba menjatuhkan Prabowo. Koalisi pemerintah harus solid. Jangan kasih celah sedikit pun buat oposisi yang terafiliasi dengan kepentingan mafia migas. Harga BBM akan dimainkan sesuka hati mafia. Negara akan terus bergantung pada impor migas yang mahal dan dikendalikan kartel. Uang rakyat akan terus dikorupsi oleh elit-elit yang bekerja sama dengan mafia. Prabowo bisa digulingkan dan Indonesia kembali dikuasai oligarki. Jadi, mau diam saja atau melawan? Prabowo tidak bisa sendirian. Rakyat harus mendukung. Sebarkan informasi ini ke sebanyak mungkin orang. Jangan mau dibodohi oleh propaganda mafia yang menyesatkan. Lawan siapapun yang mencoba menggagalkan reformasi sektor migas. Prabowo harus menang dalam pertempuran ini.